Kalau pertanyaan Bapak, kenapa tokoh-tokoh gereja bisa sesempit itu pikirannya? Sebab mereka hanya lihat ke dalam, ke diri sendiri. Kalau kita memakai dua jalur tadi, dua garis tadi, kasih Yahweh Tuhan dan kasih sama manusia, terbuka apa Alkitab ini? Akan terbuka. Jadi Alkitab ini tergantung siapa yang menafsirkan. Ya enggak? Hatinya ke arah mana? Kalau semua hati kita ke orang miskin, Pak, itu hati Yesus. Itu hati Yesus. Nah kita kan ke orang kaya semua hatinya masalahnya. Padahal orang kaya cuma sedikit jumlahnya di dunia ini. 90% itu miskin semua di dunia ini. Ya, maka itu ayatnya terbukanya ke situ. Oke, jadi ini tugas kita. Menjadi garam dan terang dunia ini. Ayo mulai dari kita dulu. Di rumah kita masing-masing, di rumah. Kumpulkan orang-orang itu. Datang. Aduh, itu luar biasa. Maka itu kalau gereja mau menjawab Pak kebutuhan masyarakat, itu luar biasa. Lihat sekarang Wahyu 21. Kalau saya ngajar hanya Alkitab yang keluar, nggak ada yang lain. Maka itu saya nggak pernah seperti banyak pendeta lain menyebutkan pengarang ini, penulis ini, nggak bisa. Karena buat saya yang satu yang nggak habis-habis kita gali sampai hari ini. Suatu kali saya tuh pernah mikir, bilang Papa, kalau seorang dokter memberi ceramah, itu saya percaya nggak pernah habis banyak. Karena penyakit kan tambah terus, jenis obat juga tambah terus. Seorang manajer, ahli manajemen, ngajar manajemen nggak akan pernah habis banyak. Bukunya banyak terus. Seorang arsitek, dia memberi ceramah tentang arsitek, nggak habis-habis, luar biasa. Nah tapi para pengkhotbah kan bisa habis banyak, nggak boleh tambah, cuma 66 kitab ini. Saya pernah mikir itu dulu. Tapi saya buktikan sudah 30 tahun lebih ini, luar biasa. Nggak pernah habis. Karena nggak ada tambahan apa-apa. Sampai suatu hari saya ketemu kesimpulan begini, itu heran. Ya. Satu-satunya kitab suci agama di dunia ini, yang tensesnya present tense, cuma kitab suci kita. Kenapa? Karena di kitab suci kita ini satu-satunya kitab suci yang ada tulisan pada hari ini. Di kitab suci agama apa saja nggak ada kata pada hari ini. Adanya pada suatu saat, nanti, pada waktu itu. Nggak ada kata pada hari ini. Artinya apa? Kalau Alkitab kita ada kata pada hari ini. Ini present tense. Coba orang tua kita dulu baca 50 tahun yang lalu, dia bunyi apa? Hari ini. Nanti kalau cucu kita baca 20 tahun lagi, dia akan tetap baca hari ini. Up to date. Wah, hebat sekali. Maka itu betul Yesaya 2 tadi. Enggak akan habis-habisnya orang minta pengajaran dari gereja. Karena ada semua yang dibutuhkan kehidupan. Apa saja. Apa saja. Oke, saya lanjutkan. Saudara, kita lihat dulu. Ya, sebelum Wahyu 21 ya, maaf, saya kecepatan. Galatia 5. Ayat 22 dan 23. Ya, Galatia 5, 22, 23. Kita tahu itu buah-buah roh. Nah, seringkali itu cuma disebut, cuma jadi hiasan. Tapi kita nggak pernah tahu apa maksudnya. Nah, sekarang tolong bacakan kalimat terakhir ayat 23. Setelah kata penguasaan diri, itu buah ke-9. Nah, setelah penguasaan diri ada kalimat apa? Ini yang gereja nggak pernah lihat. Ya, silakan. Setelah penguasaan diri, tolong dibaca. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal. Iya. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, coba ya, renungkan ini. Tuhan Yesus mengatakan Injil itu digambarkan sebagai 4 hal. 1, jelas air. Itu jelas ngomong banyak air. 2, itu garam. Ayo kita mikir. Tidak semua orang butuh gula. Tapi garam itu mutlak untuk kesehatan. 3, Injil itu terang. Tumbuh-tumbuhan aja butuh terang kok. Secara normal hidup itu butuh terang. Nomor 3, ya misalnya air, garam, terang. Nomor 4, kasih. Tidak ada kasih, nggak ada kehidupan di dunia. Nah, Galatia 5:23, kalau kita jabarkan 9 buah roh,
Itulah 4 hal tadi. Tidak ada hukum yang menentang halal itu. Nggak ada. Itu iman saya, Pak. Maka itu kalau sampai gereja memberitakan Injil ditolak, yang goblok gereja itu. Karena tidak mungkin manusia menolak 4 hal itu. Sekejam sejahat apa orang itu. Betul tidak? Siapa nggak butuh air? Siapa nggak butuh garam? Siapa nggak butuh terang? Siapa nggak butuh kasih? Kalau sampai Injil ditolak, yang salah pasti kita. Karena ayatnya bilang tidak. Justru yang nolak Injil saya beritakan gereja sampai hari ini. Persis seperti zaman Tuhan Yesus. Jadi dengarkan kebenaran ini. Kalau sampai Injil ditolak, yang salah pasti kita. Udah gitu saja. Kita harus periksa diri di mana salah. Oke, sekarang Wahyu 21. Jadi global warming tadi harusnya tugas kita juga. Karena gereja, saya itu ngajarin orang di mana-mana pakai tisu, kurangi banyak-banyak sekarang ini. Jangan buang-buang. 21 ayat yang ketiga. Tolong dibaca. Baru aku mendengar suara yang nyaring. Nah, suara kata nyaring ini salah. Suara yang meribut, suara yang besar, jeritan yang tertunda sekian ribu tahun, menjerit. Terus apa suara itu bunyinya? Dari tahta. Iya, dari tahta. Lihatlah. Nah, lihatlah terus. Kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Ya, stop. Kemah Tuhan di tengah-tengah manusia. Itulah gereja. Sejak awal, Papa itu rindu gerejanya ada di tengah-tengah manusia. Bukan menyendiri. Bukan menarik diri dari masyarakat. Terus, di tengah-tengah manusia. Dan dia akan diam bersama-sama Nah, dengan mereka. berdomisili. Papa itu ingin diam bersama manusia. Terus, Mereka akan menjadi umat. iya, dan Tuhan jadi Tuhan mereka. Bayangkan. Dan dia akan Iya. menjadi Allah mereka. Itu kerinduan Papa di surga. Nah, ayat 4. Kalimat pertama saja, ayat 4. Dan dia akan menghapus segala air mata dari mata. Stop sampai di situ. Mungkin saya satu-satunya pendeta, kalau saya punya jabatan pendeta itu, di Indonesia ini yang tidak pernah bangun gereja organisasi sama sekali. Karena aneh. Begitu saya mulai pelayanan, saya tuh kaget. Kalau guru ngomong gini pada saya, itu tahun 70-an. Daniel, jangan sekali-kali kamu buat gereja yang organisasi. Saya bilang, Papa, saya ini pendeta, kok nggak boleh bangun gereja? Lalu ngerjain apa? Ternyata ini jawabannya. Jadi di mana ada gereja, hanya satu saja yang dihasilkan sebagai kriteria gereja. Menurut ayat ini. Di mana ada gereja, itu berarti ada Yahweh, Tuhan pencipta alam semesta, diam bersama manusia. Maka hasilnya cuma satu. Tidak ada orang bisa menangis lagi di daerah itu. Bisa ngerti kata-kata itu? Maka aku akan menghapus air mata dari muka mereka. Karena saya sudah pegang ayat itu dari tahun 70-an. Ketika dia bawa saya ke Papua tahun 90. Maka konsep itu saya pegang. Jadi di mana gereja ada, harusnya bukan cari tanah dulu. Bukan. Bukan ngambil anggota gereja lain suruh pindah. Bukan. Harusnya di mana gereja itu memulai, harus cari data. Apa yang membuat orang-orang di sekitar tempat ini menangis? Begitu tahu yang buat mereka menangis itu apa? Gereja menjawab kebutuhan. 14 bulan pertama saya ke Papua dari April 90 sampai kira-kira Juni 91. Saya cuma cari data. Apa sih mereka buat orang Papua nangis itu apa? Karena ayat itu saya mau genapi. Saya akan datang sebagai gereja untuk menghapus air mata mereka. Maka jawabannya, mereka menangis karena mereka nggak punya sistem pendidikan yang baik. Tanah mereka kaya, tapi mereka dibodohi. Jadi di mana ada gereja harus menjawab kebutuhan orang di situ. Hapuskan air mata mereka. Nah, kalau ini yang dipakai sebagai kebenaran gereja nggak akan sesalah separah ini sampai hari. Yesaya 49, 1 dan 2. Silakan dibaca. Judulnya apa? Hamba Tuhan sebagai terang di tengah-tengah segala bangsa. Nah, kembali. Gereja itu terangnya segala bangsa. Bukan terangnya gereja sendiri. Ayat 1 dan 2 silakan dibaca. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau. Perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang. Ya, stop dulu.
Saya sangat percaya ayat ini untuk Indonesia.